Selanjutnya, selection tool. Di dalam Photoshop, ada beberapa teknik seleksi yang disediakan oleh Photoshop. Di antaranya, Marquee Tool, Lasso Tool, dan Quick Tool. Kita bisa juga menggunakan teknik Pen Tool atau Shape Tool untuk membuat seleksi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk Marquee Tool, kita bisa membuatnya secara bentuk random seperti ini, atau lingkaran sempurna seperti ini dengan menekan Shift. Kemudian kita juga bisa memilih Rectangle Marquee Tool dengan bentuk yang random seperti ini, atau kotak sempurna dengan menekan tombol Shift. Selanjutnya ada Lasso Tool. Lasso Tool ini ada 3 jenis ya. Yang pertama, Lasso Tool biasa. Secara manual kita bisa membuat bentuk seleksi dari sini. Misalnya seperti ini. Lalu kita bisa merapihkannya di Select and Mask. Biasanya Select Tool ini juga sering digunakan untuk seleksi yang bentuknya halus seperti rambut atau bulu. Kemudian ada Polygonal Lasso Tool. Untuk Polygonal Lasso Tool sendiri, ini lebih ke garis, pembuatan seperti garis, dan kita juga bisa mengaturnya di Select and Mask. Oke, selanjutnya ada Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Dua tool ini hampir sama penggunaannya. Dia akan mendeteksi pixel dan pewarnaan yang sama. Jadi kalau kita zoom, mereka akan menyesuaikan pixelnya. Selanjutnya ada Pen Tool. Ini yang paling sering digunakan untuk membuat seleksi yang rapih. Kita harus tahu bagaimana cara membuat pet yang rapih. Gunakan Alt untuk menarik garis bantu ini. Kemudian tarik, menyesuaikan lengkungannya. Sambil klik Alt lagi untuk merapihkan garis handle ini. Kita harus bisa membedakan mana garis handle, mana garis pet. Oke, untuk memindahkan layar, kita bisa menggunakan tombol spasi untuk menggesernya. Seperti ini. Tarik lagi handle-nya. Kemudian untuk melihat tampilan zoom out, kita bisa menekan Alt atau Option untuk Mac, kemudian di scroll mouse-nya. Oke, kalau sudah membentuk seperti ini, kita bisa mengeceknya. Di sini ada menu pad, work pad. Kemudian klik kanan, make selection. Oke.
Nah, jika kalian mau membuat pet baru atau menyimpan pet ini dan dipakai lagi, kita bisa menggunakan new pet. Yang kita select adalah gambar ini. Jika kita ingin menghapus backgroundnya, kita bisa select inverse, kemudian kita delete. Lalu deselect atau Ctrl D untuk mengambil gambar ini. Oke, sekarang kita mencoba untuk membuat poster dari hasil seleksi kita. Klik file, new, pilih resolusinya 300 aja jika untuk media cetak. Kalau media digital boleh 72 atau 150 pixel. Di sini saya menggunakan 300 pixel. Gambar yang kita seleksi tadi, kita drag ke atas dengan move tool. Kemudian tarik ke sini, ya seperti ini. Untuk background, kita bisa menggunakan Paint Bucket Tool. Ini di unlock dulu. Paint Bucket Tool atau shortcutnya G. Saya membeli pewarnaan di sini warna biru. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian saya ingin memberikan efek blur di sini. Kita bisa menggunakan, kita duplikat dulu, bisa Ctrl J untuk duplikat langsung ke atas, atau kita klik Alt untuk menduplikat dengan digeser. Ya, yang ini saya beri warna dulu, saya ubah menjadi, klik kanan blending option, color overlay, buat warnanya lebih gelap lagi. Lalu oke. Ya, ini sudah menjadi blending option. Tapi saya ingin membuat ini menjadi gambar biasa. Klik kanan, rasterize layer style. Ya. Jadi ini udah bukan berupa blending option lagi. Dia udah berupa siluet dari gambar seleksi tadi. Oke, lanjut filter. Kita pilih blur, kemudian motion blur. Ya, seperti ini. Distance-nya bisa kita atur seperti apa motionnya, atau pergerakannya itu mau yang ke arah mana. Di sini saya menggunakan yang 0 karena pergerakannya ke samping. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan efek lagi dengan brush tool. Jadi di sini ada yang namanya brush, atau kita bisa menggunakan shortcut B. Saya menggunakan brush yang standar, general brush, soft round. Nah, untuk brush ini kita harus mengklik salah satu layer atau membuat layer. Kalau saya membuat layer baru agar bisa diubah-ubah bentuknya dan layer yang lain tidak mengikuti. Kita samakan dulu warnanya dengan warna shadow ini. Kemudian seperti ini. Ini saya akan menambahkan untuk pewarnaan dari efek cepatnya tadi. Kira-kira segini cukup. Nah, ini saya kecilkan. Saya stretch seperti ini. Kemudian duplikat dengan menekan tombol Alt. Ya.
Kemudian saya ingin memberikan efek tekstur untuk backgroundnya. Tapi saya ingin background ini menyatu dengan warna background yang sudah saya buat tadi. Itu caranya. Klik di sini, pilih multiply, ya seperti ini. Dia akan membentuk background yang seperti ini. Jadi backgroundnya akan lebih hidup lagi. Tapi kita bisa membuat background ini secara lebih halus lagi. Kita resize layer dulu. Kemudian clipping mask. Kita bisa menggunakan gradient tool. Ya. Kita pilih yang ini, hitam dan putih ini. Karena jika warna hitam ini biasanya lebih ke transparansi. Jadi konsep masking ini adalah seperti jendela. Jadi kalau misalkan kita membuat warna hitam, dia akan menghapus si layer ini. Kita klik yang ini. Jadi kalau kita perhatikan, tekstur hanya berada di bagian-bagian yang putih ini. Area yang putih ini. Seperti itu. Di atasnya tidak ada teksturnya. Oke ya. Kemudian saya ingin membuat shape. Ini ada namanya shape tool. Dia menyediakan rounded rectangle tool sampai yang custom shape tool. Di sini saya menggunakan ellipse tool. Nah, di sini kan kosong. Fill-nya kita isi. Struknya dihilangkan saja. Oke. Kemudian pindahkan bagian ini, layer ini ke bawah. Kita tarik aja. Ya. Ya, seperti ini. Dan saya juga ingin menghapus ini menjadi seperti gradient aja, tapi gradient transparan itu sama caranya kayak tadi. Kita klik clipping mask, kemudian gradient, tarik. Jadi dia akan membentuk gradient, tapi gradientnya menuju ke transparan. Saya akan menambahkan brush tambahan. Bisa download gratis ataupun yang berbayar juga ada. Double klik aja, kemudian nanti ada install. Ya, sudah terinstall. Kita klik brush tool atau B. Pilih yang tadi. Brush ini harus di new layer. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat pesan dari poster ini. Misalkan ada bagian orang ini yang ingin kita tampilkan, kita bisa pakai Mercury tool. Selanjutnya font ini bisa kita berikan efek clipping mask juga. Klik kanan, tapi fontnya kita rasterize dulu. Jadi dia sudah membentuk gambar, dia tidak bisa diedit lagi fontnya. Tidak bisa ditambahkan tulisan lagi karena dia sudah menjadi gambar. Kemudian kita clipping mask.
Lalu gunakan brush tadi. Kita pilih salah satu brush tadi. Oke. Ya, seperti ini. Jadi dia akan membentuk efek negatif dari brush tadi.